sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian kecil daripada firman Tuhan, mari kita minta kekuatan, kita berdoa kepada Tuhan, kita berdoa. Terpuji nama Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa melalui anak-Mu Yesus Kristus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu Tuhan. Memberikan kami pikiran yang baik, agar apa yang kami baca dan dengar boleh kami praktekkan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Mazmur 37 ayat 18 sampai 19. Mazmur 37 ayat 18 sampai 19 yang berbunyi demikian: Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Amin. Shalom, selamat malam. Tema pembacaan kita pada malam hari ini yaitu kebahagiaan hidup dalam Tuhan. Kebahagiaan hidup dalam Tuhan. Kebahagiaan hidup dalam Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hidup bahagia merupakan rindu dan harapan dari semua orang. Sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin bertanya, adakah kita yang tidak merindukan kebahagiaan? Tentu dalam kehidupan kita sering merindukan kebahagiaan. Kita rindu untuk hidup bahagia. Saudara-saudara yang kekasih, tidak seorang pun yang ingin hidupnya tidak bahagia. Tentu dalam kehidupan kita merindukan hidup yang bahagia. Tetapi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, faktanya ialah bahwa hidup bahagia menjadi rindu dan harapan kita terasa jauh dan mustahil untuk digenapi, untuk digapai. Dikatakan demikian karena memang masalah demi masalah, penderitaan dan penderitaan, tantangan dan tekanan hidup semakin berat, sehingga hidup bahagia itu hanyalah mimpi. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hidup bahagia selalu diukur dengan yang dimiliki, materi, jabatan yang bisa diduduki, dan status sosial yang tinggi. Hidup bahagia dipahami sebagai hidup yang tanpa masalah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam pemahaman kita sebagai manusiawi, kita memahami bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya itu ialah kita tidak mendapat masalah. Apa yang kita inginkan tercapai semua. Apa yang ingin kita miliki. Itulah pikiran kita sebagai manusiawi. Saudara-saudara yang kekasih, dan hidup bahagia itu dipahami terlepas dari ujian, tidak ada tantangan hidup. Itulah sifat kita sebagai manusiawi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, intinya hidup free dari komplainsi problematika kehidupan. Itulah perspektif banyak orang terkait dengan kebahagiaan hidup. Ya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya akan mengajukan pertanyaan yang harus kita pahami dalam kehidupan kita, yaitu mengapa dikatakan bahwa hidup dalam Tuhan itu bahagia? Mengapa dikatakan bahwa hidup dalam Tuhan itu bahagia? Ya, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, berdasarkan firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 18 sampai 19, kita menemukan ada beberapa hal yang bahagia. Ada beberapa hal yang menegaskan bahwa hidup dalam Tuhan itu bahagia. Yang pertama, ada kepastian keterlibatan Tuhan. Yang pertama, ada kepastian keterlibatan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, penulis kitab Mazmur dalam pimpinan Roh Kudus terkait dengan adanya kepastian dan keterlibatan Tuhan menulis, Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh. Dalam Mazmur 37 ayat 18a, sebagai umat Tuhan, kita harus menyadari sepenuhnya bahwa dari pihak Tuhan sesungguhnya Dia terlibat secara total dalam hidup kita umatnya. Tuhan tidak saja mengetahui hari-hari kita,
tetapi juga secara aktif Tuhan terlibat dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, terkadang jika kita menghadapi masalah, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan aku ketika kita menghadapi masalah? Tetapi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita hidup dalam kebahagiaan, kita terkadang melupakan Tuhan. Terkadang kita mengandalkan diri kita sendiri. Ini semua, terkadang kita berkata, ini semua karena kehebatan saya sendiri. Tetapi jika kita sudah mengalami masalah, disitulah kita mencari Tuhan dan mengatakan, Tuhan, di manakah Engkau? Mengapa Engkau meninggalkan aku? Padahal kita tidak sadar bahwa jika kita bahagia, kita tidak mendapat tekanan hidup, kita tidak mendapat penderitaan, hidup kita lurus-lurus saja, kita melupakan Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada malam hari ini saya menekankan bahwa jika Tuhan memberikan kita masalah atau tekanan hidup, berarti Tuhan masih sayang kepada kita. Karena kenapa? Jika kita dalam masalah, jika kita dalam masalah, kita mengingat Tuhan. Tetapi jika kita tidak dalam masalah, hidup kita lurus-lurus saja, kita melupakan Tuhan. Ya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kesadaran bahwa Tuhan pasti mengetahui dan terlibat aktif dalam setiap aspek hidup kita, membuat kita hidup senantiasa bahagia dan sukacita serta berpengharapan. Ya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika kita meyakini bahwa hidup itu turut campur tangan dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Semua itu akan kita gapai yang ingin kita gapai. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Rasul Paulus terkait dengan kepastian keterlibatan Tuhan dalam hidup kita, ia menulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah dalam Roma 8 ayat 28. Ya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan sudah jelas bagi kita bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan kita jika kita mengasihi Dia. Ya, yang kedua, ada kepastian, jaminan kepemilikan dari Tuhan. Ada kepastian kepemilikan dari Tuhan. Ya, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, penulis kitab Mazmur dalam pemimpin Roh Kudus terkait dengan adanya kepastian dijamin kepemilikan dari Tuhan, menulis, memiliki pusaka kita tetap untuk selama-lamanya dalam Mazmur 77 ayat 18b. Raja Daud berulang kali kehilangan milik pusakanya karena dikalahkan oleh musuh. Namun dalam kondisi yang terlihat tidak mungkin lagi untuk mendapatkan milik pusaka, Daud tetap percaya bahwa Tuhan menjamin milik pusaka yang dimiliki. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, biarlah kita juga tetap percaya bahwa Tuhan menjamin bahwa milik pusaka kita di bumi ini dijaga dan menjadi bagian kita. Di sisi lain, milik pusaka kita yang abadi di surga juga menjadi milik kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, terkadang dalam kehidupan kita merasa sudah tidak mampu, kita merasa tidak sanggup untuk menghadapi pergumulan hidup, untuk menghadapi masalah-masalah hidup. Tetapi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika kita berpegang teguh pada Tuhan, selalu berpengharapan kepada Tuhan, maka Tuhan akan turut campur tangan di dalamnya, dan kita boleh menyelesaikan masalah-masalah dan pergumulan hidup yang kita hadapi. Biarlah dalam kehidupan kita juga tetap percaya bahwa Tuhan turut campur tangan di dalamnya, Tuhan turut berperkara di dalamnya. Dan yang ketiga yaitu ada kepastian pemulihan dari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, penulis kitab Mazmur dalam pimpinan Roh Kudus terkait dengan kepastian pemulihan hidup dari Tuhan ia menulis, kita tidak akan malu mendapatkan kecelakaan dalam Mazmur 37 ayat 19a. Daud acap kali mengalami kegagalan dalam hidup kita. Setiap kali kita mengalami kegagalan, Daud mengalami rasa malu.
Hal yang sama juga terjadi dalam diri kita ketika kita mengalami kegagalan. Reaksi yang normal adalah merasa malu. Tidak ada yang salah dengan rasa malu karena mengalami kegagalan. Masalahnya adalah ketika kita tidak bisa bangkit dari rasa malu itu, kita tidak mau bangkit. Ya saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika dalam kehidupan kita merasa gagal, di situ kita merasa malu. Itu adalah manusiawi, itu adalah normal. Ketika kita mendapati kegagalan dan kita merasa malu, itu adalah normal, itu adalah sifat manusiawi kita. Tetapi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika kita tidak bangkit dari kegagalan itu, maka semua itu sia-sia. Kita tidak akan mendapatkan kesuksesan jika kita tidak bangkit dari rasa malu itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika kita tidak mengalami proses dari awal sampai yang besar, dari awal sampai akhir, maka kita tidak akan mendapatkan kesuksesan itu. Jika kita tidak bersungguh-sungguh dalam menghadapi sesuatu dan kita tidak melibatkan Tuhan dalam rencana kita, maka semuanya itu sia-sia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, oleh karena itu, apapun bentuk kegagalannya, kita harus percaya bahwa itu tidak akan membuat kita menjadi malu selamanya. Ya saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita percaya bahwa kegagalan-kegagalan yang kita hadapi itu tidak akan membuat kita malu selamanya, gagal selamanya. Mungkin ada demikian banyak orang yang akan meremehkan kita gagal. Mungkin banyak orang yang dulunya dekat dengan kita mulai menjauh, namun semua itu bukan akhir dari segalanya. Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita dengan segera. Ya saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika kita menghadapi kegagalan, jika kita menemui kegagalan, orang-orang terdekat kita pun menjauh. Seringkali orang-orang yang terdekat dalam kita sering pun menjauh dari kita. Bahkan banyak orang yang meremehkan kita jika kita mengalami kegagalan, tanpa mereka sadari bahwa hidup dalam proses itu indah. Kenapa? Jika kita tidak menikmati prosesnya, maka kita tidak akan mendapat kesuksesan itu. Saudara-saudara yang kekasih, dan yang keempat yaitu ada kepastian sumber penyediaan dari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, dalam Mazmur 39 ayat 19b mengatakan, Tuhan akan tetap membuat kita menjadi kenyang pada hari kelaparan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah janji pemeliharaan dan penyediaan dari Tuhan secara prenatur pada masa depan. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan sudah menjanjikan kepada kita, Tuhan akan membuat kita kenyang jika kita percaya kepadanya, jika kita terus berpengharapan kepada Dia, dan jika kita mengasihi Dia. Saudara-saudara yang kekasih, sebanyak orang mengalami masalah, Tuhan membuat kita tetap mendapatkan penyediaan makanan dari dirinya. Kepastian ini membuat kita tidak takut lagi terhadap masa depan. Ya saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam pembacaan kita pada malam hari ini mengingatkan kita bahwa hiduplah dalam Tuhan, berpengharapanlah kepada Dia. Meskipun kita menemui masalah-masalah hidup, tekanan-tekanan hidup, penderitaan dan lain sebagainya, mari kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan, berpengharapan seperti Daud. Meskipun seringkali kehilangan pusakanya, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan, dia tetap mengasihi Tuhan, maka pusakanya itu dimiliki kembali. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika kita jatuh dalam kegagalan, itu bukan akhir dari segalanya, tetapi itu adalah sebagian proses untuk mencapai kesuksesan itu. Maka saudara-saudara yang kekasih, jika orang-orang yang kita kasihi, orang-orang sekitar kita menjauh ketika kita mengalami kegagalan, maka Tuhan tidak akan menjauh dari kita. Tuhan akan tetap ada dimanapun dan kapanpun jika kita mengasihi Dia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita hidup berpegang teguh dengan Tuhan, berpengharapan kepada Dia dan mengasihi Dia, agar hidup kita, jika kita dijauhi oleh kerabat kita, keluarga kita, siapapun itu,
Tuhan tidak menjauhi kita. Oleh itu, mari kita mengasihi Dia dengan kasih Kristus. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Segala ungkapan syukur ya Tuhan kami naikkan. Kami boleh membaca dan mendengarkan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Biarlah firman yang telah kami baca dan dengar boleh kami praktekkan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah Bapa dalam kerajaan surga. Ampunkan segala dosa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom.